Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Firmintari. Saya dari Prodi Tadris CPS. NIM saya 221210500090. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati yakni Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Ki Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Unzah yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati pembimbing 1 yakni Bapak Babul Baharudin MPD, dan pembimbing 2 Ibu Nining Winarsi MPD. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dunia fanbase dan identitas sosial, yakni representasi generasi Z dalam budaya penggemar fandom K-pop di kalangan siswa SMP, yakni di SMP 2 Maron. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang bab 1 terlebih dahulu, yakni latar belakang. Latar belakang di sini yaitu budaya populer itu merupakan salah satu efek dari globalisasi dan menjadi fenomena khusus yang bergerak terus dalam kebanyakan masyarakat. Nah, budaya populer ini juga sering disebut dengan istilah budaya K-pop yang sudah dapat diterima sebagai sebuah budaya yang disukai oleh banyak orang dan tersebar secara luas hingga disebut dengan budaya populer yang ramai pada saat ini. Nah, penyebaran K-pop ini secara masif akhirnya menciptakan budaya baru yang disebut dengan budaya fandom. Nah, penggemar atau K-pop yang merujuk pada kelompok yang mengumpulkan segala informasi tentang idola K-pop seperti kelompok penyanyi dan grup musik Korea yang bisa disebut dengan boy band and girl band. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang sikap saling menghargai yang terdapat dalam QS Al-Hujurat, yakni Ya Yuhannasu inni khalaqnakum min dzakari wa antum wa ja'alnakum su'uban wa qala nila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha huwa alimun habir, yang artinya yakni wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan yang selanjutnya yaitu dalam hal ini juga berdasarkan kepada UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara ini berhak atas pendidikan dan yang berkualitas. Nah, pendidikan nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selanjutnya itu fokus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus masalah ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama meliputi pola konsumen media, gaya berpakaian, penggunaan bahasa, dan istilah khas fandom. Dan yang kedua yakni melalui beberapa dimensi, yaitu dengan cara berpikirnya, terus sikap, terus interaksi sosial, dan serta ekspresi diri dari mereka. Dan yang ketiga yakni mencangkup konsekuensi positif seperti munculnya solidaritas kelompok, kreativitas, serta keterampilan digital, maupun konsekuensi negatif seperti potensi konflik identitas. Dan yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk budaya penggemar K-pop yang berkembang di kalangan siswa SMP sebagai representasi generasi Z. Dan yang kedua, bagaimana proses pembentukan identitas sosial siswa SMP yang dipengaruhi oleh fandom K-pop. Dan yang ketiga, bagaimana dampak keterlibatan siswa SMP dalam fandom K-pop terhadap nilai-nilai sosial di kalangan sekolah SMP 2 Maron. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu ada 3, yaitu mendeskripsikan bentuk budaya penggemar K-pop yang berkembang di kalangan siswa SMP sebagai representasi generasi Z. Yang kedua, menganalisis proses pembentukan identitas sosial siswa SMP yang dipengaruhi oleh keterlibatan dalam fandom K-pop. Dan yang ketiga, mengkaji dampak keterlibatan siswa SMP dalam fandom K-pop terhadap nilai-nilai sosial di lingkungan SMP 2 Maron. Dan yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Pada penelitian ini penulis berhasil. Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut, yaitu manfaat teoritis ini menerapkan teori identitas sosial Tatfeld and Tanner dalam konteks dunia fanbase identitas sosial, yaitu memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam teori tersebut. Sedangkan yang kedua, secara praktis
itu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi masyarakat, bagi pemerintah. Kajian penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni terletak pada fokus dan cakupan penelitian terdahulu yang seringkali lebih menyorot aspek budaya dan praktik. Sedangkan penelitian sekarang itu cenderung mengambungkan perhatian pada konsekuensi pendidikan penggunaan media sosial sebagai arena. Kedua, yaitu kajian teori yang dimana ada dunia fanbase dan identitas sosial dalam budaya K-pop. Nah, dunia fanbase ini telah menjadi fenomena yang signifikan dalam budaya pop modern, terutama di kalangan generasi muda. Dan yang kedua, ada generasi Z dalam adanya partisipasi fandom. Nah, generasi Z ini mencakup individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 yang merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang di tengah teknologi modern dan media digital. Dan selanjutnya ada budaya penggemar dalam berkontribusi pada pembentukan identitas sosial. Budaya ini penggemar juga berkontribusi pada pembentukan identitas sosial individu, tidak hanya dalam kelompok saja, melainkan dari individu sendiri. Dan selanjutnya ada fandom K-pop dalam menonjolkan penciptaan komunitas. Nah, fandom ini adalah singkatan dari Fans Kingdom atau kerjaan penggemar, sedangkan fandom menurut KBBI yaitu kumpulan penggemar yang berbagai informasi atau terlibat dalam aktivitas bersama secara online maupun offline. Yang selanjutnya siswa SMP 2 Maret ini dalam perkembangan teknologi dan media sosial. Nah, kehadiran platform digital ini memungkinkan mereka terhubung dengan teman-teman dan komunitas yang lebih luas. Teori identitas sosial Touchsphere Antenna. Nah, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Nah, konsep ini awalnya dirumuskan oleh Touchsphere Antenna di tahun 1970 dan 1980-an. Teori ini, identitas sosial ini pertama kali dikembangkan oleh Touchsphere Antenna pada tahun 1970-an. Nah, dalam upaya menjelaskan prasangka, diskriminasi, perubahan sosial, dan konflik antar kelompok. Nah, menurut Touchsphere Antenna ini, pembentukan identitas sosial memiliki 3 komponen, yaitu menurut kategori sosial, yang kedua identifikasi sosial, dan yang ketiga perbandingan sosial. Di situ ada kerangka konseptual dari budaya populernya. Nah, di situ ada keterlibatan siswa dalam fandom, ada proses identitas sosial Touchsphere Antenna yang sudah dijelaskan tadi, dan ada pembentukan identitas sosial siswa SMP. Juga ada dampak keterlibatan siswa dalam fandom K-pop terhadap nilai sosial di SMP 2 Maron, dan ada konsekuensi positif maupun negatifnya. Dan yang selanjutnya bab 3, yakni penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengeksplorasikan dunia fandom dan identitas sosial dalam konteks generasi Z, khususnya di kalangan siswa SMP 2 Maron terlibat dalam budaya penggemar K-pop. Nah, alasan utama penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus ini adalah kemampuannya untuk mengungkapkan dimensi-dimensi yang sering kali tersembunyi dalam interaksi sosial di kalangan fans generasi Z yang dikenal sebagai generasi digital. Baik, yang selanjutnya itu kehadiran penelitian. Yang penelitian ini hadir secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati interaksi sosial dan dinamika budaya penggemar yang terjadi antara siswa tanpa manipulasi. Nah, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana siswa mengekspresikan nilai-nilai identitas sosial. Sumber data dalam penelitian kolektif dikumpulkan dalam berbagai bentuk narasi dan perilaku yang menggambarkan fenomena secara kontekstual dan bermakna. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu ada 3. Yang pertama ada indeks interview atau wawancara, dan yang kedua ada teknik observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Nah, teknik analisis data dan interpretasi. Teknik ini ada 4, yaitu melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan atau verifikasi. Pengecekan keabsahan data. Pertama, ada regulasi. Sumber digunakan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Dan yang kedua, regulasi teori digunakan untuk menguji temuan peneliti dengan perspektif teori yang relevan. Dan yang ketiga, regulasi ini metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari teknik wawancara mendalam, observasi
non-partisipasi dan dokumentasi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.